Vonis yang dijatuhkan hakim untuk pengeroyok Ade Armando terlalu ringan. Mereka hanya dijatuhi hukuman 8 bulan penjara, dipotong masa tahanan. Terdakwa dalam kasus pengeroyokan itu adalah Marcos Iswan, Komar, Abdul Latif, Al-Fikri Hidayatullah, Diaul Haq, dan Muhammad Baja. Dengan vonis 8 bulan, itu berarti dalam waktu dekat ke-6 pelaku akan segera dibebaskan. Jelas ini tidak adil. Ade Armando dipukuli hingga nyaris meninggal. Kondisinya sempat kritis. Dokter bahkan berkata, hanya keajaiban yang membuat Ade Armando selamat. Sekarang pun ia masih merasakan trauma. Semua itu tidak sepadan dengan ganjaran 8 bulan penjara bagi pengeroyoknya. Kejadian ini bisa jadi pembenaran oleh kelompok kadrun untuk menganiaya orang seenaknya. Toh hukumannya ringan. Pelaku hanya perlu menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya. Padahal kerusakan sudah terjadi. Korban telah dirugikan dan mengalami tekanan batin seumur hidupnya. Pengeroyokan terhadap Ade Armando lebih mirip upaya pembunuhan berencana. Mereka telah berkoordinasi dan sepakat untuk mengeksekusinya. Provokasi itu sempat beredar di media sosial sebelum pengeroyokan terjadi. Itu artinya para pelaku memang merencanakan semua itu sebelumnya. Ade Armando memang sudah dijadikan target mereka. Tapi itu semua luput jadi pertimbangan dalam menjatuhkan vonis. Hakim terfokus pada para pelaku yang disebut menanggung keluarga. Padahal posisi yang sama juga berlaku untuk Ade Armando. Ia mengalami kondisi buruk cukup lama, dan peristiwa itu juga berpengaruh pada kondisi psikis keluarganya. Bahkan berlangsung sampai sekarang. Hakim mestinya tidak berpihak pada pelaku, tapi lebih mementingkan hak korban. Karena apapun yang meringankan pelaku tidak bermakna apa-apa bagi korban. Kerusakan telah terjadi. Mereka menganiaya Ade Armando secara brutal. Tidak masuk akal jika kemudian hanya dihukum ringan. Pantas saja para pelaku pengeroyokan itu sujud syukur ketika mendengar putusan. Setelah itu mereka mejeng di depan kamera sambil mengangkat jari telunjuk mereka. Wajah mereka bahagia, tidak ada kesan penyesalan di sana. Para pengeroyok itu juga sempat mengucapkan takbir, entah apa maksudnya. Tapi kebiasaan takbir tidak pada tempatnya itu memang tradisi kadrun. Barangkali mereka menganggap itu sebagai ungkapan keberanian atau agar merasa lebih dekat dengan Tuhan. Apapun tujuannya, semua itu tidak mengembalikan apa yang telah mereka renggut dari Ade Armando. Hilangnya rasa aman, trauma berkepanjangan menyebabkan rasa cemas pada keluarganya dipermalukan di depan publik secara terbuka. Semua itu tidak cukup diganti dengan vonis 8 bulan penjara. Barangkali sebagai gambaran, hakim atau siapapun perlu merasakan digebuki babak belur dulu, dipermalukan di depan umum, kemudian dimintai pendapat. Apakah hukuman 8 bulan bagi pelaku itu sepadan? Perasaan menjadi korban ini yang hilang dalam vonis hakim itu, dan ini menjadi contoh yang buruk dalam upaya memberikan keadilan pada korban. Sejatinya, hukuman bagi para pelaku itu tidak akan pernah bisa mengganti derita yang ditanggung Ade Armando dan keluarganya. Untuk itulah, hakim harus menimbang jumlah kerugian. Memang tetap tidak bisa menggantinya, tetapi setidaknya itu memberikan rasa keadilan pada mereka. Semoga saja hakim berikutnya melihat dengan lebih jernih dan memberikan keadilan pada korban.